Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Infadillah, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami takdimi segenap jajaran pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, mobil khusus Ki Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Dan yang kami takdimi Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan seluruh jajaran dosen yang tidak dapat kami sebutkan asmanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim kami dan hormat kami terhadap beliau. Baik, yang pada kesempatan kali ini saya akan membaca mahfudot yang telah saya hafalkan, yang diampu oleh dosen Ustadzah Puput. Baik, saya akan mengumpulkan tugas hafalan mahfudot Fadhailul Iman. Yang pertama, keutamaan kalimat tauhid dalam Al-Quran. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Dan Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. La huwa rahmanur rahim, Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian keutamaan tauhid dalam hadis. Maka akhiru kalamhi la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang perkataan akhirnya sebelum meninggal dunia lafaz la ilaha illallah dahulal jannah, maka dia akan memasuki surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian keutamaan tauhid dalam qaul ulama. Allahudul uluhiyati wal ma'budiyati ala khalqihi ajma'in. Allah pemilik kepertuhanan al-uluhiyati wal ma'budiyati dan peribadatan ala khalqi ajmain atas seluruh makhluknya. Kemudian keutamaan basmalah dalam Al-Qur'an. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bersihkan diri. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian dia ingat nama Tuhannya lalu bersolat, lalu dia sembahyang. Keutamaan basmalah dalam qaul ulama. Dalam hadis, la wudu'a liman yadkurismallahi ta'ala alaih. La wudu'a, tidak ada wudu bagi dia. La wudu'a lam yadkurismallah, bagi tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian basmalah dalam qaul ulama. Wa hadha huwa satfu wal hijabu bainal muslimin wa baina aduwihim asyaitonir rajim. Wa hadha, dan ini penghalang atau al-hijabu penghalang, bainal muslimin wa baina aduwihim, antara orang-orang muslim dan musuh-musuhnya, syaitan yang terkutuk, setan-setan yang terkutuk. Kemudian keutamaan Al-Quran dan hadis. Keutamaan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Unzila fil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bainat minal huda wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian Al-Quran dalam hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling baik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian keutamaan Al-Quran dalam ulama. Tafdilu ba'dil Quran ala ba'din khotoin. Mengunggulkan sebagian Al-Quran atas sebagian yang lain. Khotoun ialah salah. Kemudian hadis dalam Al-Quran. Keutamaan hadis dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
dan tidaklah apa yang diucapkan dari keinginannya tidak lain adalah wahyu. Wa in huwa illa wahyu yuha, yang diwahyukan kepadanya. Keutamaan hadis dalam hadis. Ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sungguhnya telah diberikan Al-Quran dan semisalnya dengan sunnah. Hadis. Keutamaan hadis dalam qaul ulama. Al-hubru lughatan, al-hubru wal anaba'u wal wa al-naba'u wa jam'uhu ahbarun wastilahan muradifun lil hadis. Khabar adalah warta atau berita. Wan naba, bentuk jamaknya adalah ahbar, khobar, dan khobar adalah sama dengan pengertian hadis. Kemudian keutamaan aulia dalam Al-Quran. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sungguhnya wali Allah tidak ada yang kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula bagi mereka kesedihan. Wa khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Keutamaan aulia dalam hadis. Fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kana lillahi waliyan. Dia adalah wali Allah. Dia adalah wali Allah. Keutamaan ulama dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Keutamaan ulama dalam hadis. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah penerus para wali. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan ulama dalam qaul ulama. Laulal alama lasaran nas mislal bahaim. Jika tidak ulama maka manusia bagaikan binatang. Kemudian keutamaan tawasul. Keutamaan tawasul. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Artinya, dan jangan kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Di jalan Allah itu adalah gugur. Sesungguhnya bal akan tetapi ahya'un, mereka masih hidup, walakin la tashkurun, akan tetapi kamu tidak menyadarinya. Keutamaan tawasul dalam hadis. Allahumma innahu lam yanzil bala illa bidambin wa la yukshaf illa bitaubatin qad tawajjahul qaumu bi ilaika limakani min nabiyika. Ya Allah, sungguhnya malaikat ini tidak turun kecuali karena dosa, illa bidambin wa la yukshaf illa bitaubatin, dan tidak akan disirnakan melainkan dengan taubat. Bertawasul padaku untuk mohon padaku kedudukan di sisi nabimu. Kemudian keutamaan tawasul menurut kaul ulama. Faslun firrijli. Faslun firrijli idha hudirat. Anil Haytham ibn Hanasim qala kunna inda Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma fahudirat rijluhu. Kemudian artinya tawasul dalam ulama. Dari Anis Haisami bin Hanas, dari Haisami dan Hanas bin Hanas qala berkata, kami bersama Ibnu Umar. Qala kuna inda Abdul Umar radhiyallahu anhuma fa hujrat rijluhu fa qala lahu rajulun atqur ahabban nas. Maka salah seorang hadir mengatakan kepada beliau, sebutkan orang yang paling kau cintai. Lalu Umar berkata, ya Muhammad. Maka ketika itu kaki beliau sembuh. Faqala ya Muhammad faka'annama nasyita min iqal. Kemudian keutamaan berbakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara
ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Quran surat Al-Isra. Wafid lahuma janaha minar rahmati wa qul rabbirhamhuma wa qul wa kama rabbayani saghira. Quran surat Al-Isra ayat 23. Artinya, dan Tuhanmu tidak memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, illa iyyahu bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu berkata dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karimah, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Keutamaan berbakti kepada orang tua dalam hadis. Man barra walidayhi tubalahu wa zadallahu fi umrihi. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka keberuntungan untuknya dan Allah menambah umurnya. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan berbakti kepada orang tua menurut kaul ulama, fa alaika bil ihtirami walidik wa ihlasi fi mahabbati lahu. Artinya, maka wajib kepadamu memuliakan kedua orang tamu dan dengan ikhlas hati mencintainya. Keutamaan guru dalam Al-Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak selain Dia, annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan yang disetujui kecuali Dia yang Maha Perkasa. Kemudian keutamaan guru dalam hadis. Tawaddu'u liman ta'allamuna minhu. Tawaddu'lah kalian terhadap orang-orang yang mengajari kalian. Keutamaan guru dalam qaul ulama. Laulal alama lasaran nas mithlal bahaim. Jika tidak ada ulama, maka manusia bagaikan binatang. Kemudian keutamaan ibadah. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian keutamaan ibadah dalam qaul ulama. Keutamaan ibadah dalam qaul ulama. Dalam hadis, dzikrullah syifaul qulub. Menyebut Allah syifaul qulub, obat hati. Kemudian ibadah dalam qaul ulama. An-niyatu hinda qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluhul qalbu wa talaffuduhu sunnatun. Niat adalah bertujuan melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Tempat niat itu di fi'lihi mahalluhul qalbu. Tempatnya itu di hati. Dan mengucapkannya itu sunnah Imam Nawawi. Baik, begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.